Selamat datang di Vincent Japan, Japanese Online Course. じゃあ皆さんこんにちは。はじめまして。私はフィナです。どうぞよろしくお願いします。Perkenalkan, saya Vina. Dozo yoroshiku onegaishimasu itu secara harfiah bisa diartikan saya berharap bisa bekerja sama dengan Anda. Nah, ini biasa digunakan ketika awal sekali bertemu atau berkenalan dengan seseorang. Hajimemashite. Ja minasan watashi wa yutori ni itte kudasai. Hajimemashite. Watashi wa nama des, ya, nama. Hajimemashite tadi perkenalkan, watashi wa itu artinya saya, kemudian kalian sebutkan nama kalian masing-masing. Kemudian dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, issho ni ite dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, ii desu ne. Ja, hari ini kita akan belajar apa? Minasan Nihongo benkyou shimashou. Ayo kita belajar bahasa Jepang. Nah, kalau kalian lihat di sini fontnya memang beragam ya jenis fontnya. Nah, kira-kira kita hari ini belajar tentang apa? Ya, kita akan belajar mengenai aksara Jepang atau tulisan Jepang ya. Karena kalau di sini dilihat kok fontnya atau aksaranya macam-macam di sini gitu. Nah, bagaimanakah penggunaannya dan jenis-jenisnya seperti apa? Kita akan bahas kemudian. Oke, aksara atau tulisan Jepang ada 4. Pertama, hiragana, katakana, kanji, romaji. Oke, apa itu hiragana? Ya, hiragana adalah font atau aksara Jepang yang digunakan untuk menuliskan semua kata asli Jepang. Di sini ada kata kunci asli Jepang. Ya, jadi semua kosakata asli Jepang dituliskan dengan hiragana. Kosakata yang berasal dari Jepang bisa juga nama orang Jepang, kemudian partikel Jepang. Nah, ini nanti partikel Jepang akan kita bahas kemudian ya di pelajaran berikutnya. Nah, untuk huruf hiragana, huruf dasarnya ada 46 huruf. Kemudian ada juga huruf hiragana variasi. Oke, contoh penggunaannya. Ada Nihongo ya. Nihongo itu artinya bahasa Jepang. Nah, ini font untuk hiragananya seperti ini atau aksara Jepangnya seperti ini. Ini ni, ho, en, go. Oke, Nihongo. Kemudian ada apa lagi? Ada sakura ya. Siapa yang nggak kenal dengan bunga yang cantik ini, bunga sakura? Nah, di sini tulisannya untuk bunga sakura ada sa, hiragana sa, kemudian ku dan ra ya, sakura. Oke, kemudian ada kata sensei ya. Kosakata sensei itu artinya guru. Nah, gimana penulisannya dengan hiragana? Yaitu dengan tulisan se, en, se, i, sensei. Ya, itu untuk hiragana. Ya, perlu diketahui bahasanya hiragana. Pokoknya huruf-huruf Jepang itu tidak seperti penulisan alfabet, tetapi dia bersuku kata dan juga bervokal ya. Ada vokal dan suku kata. Oke, kemudian next katakana ya. Katakana apa sih? Katakana juga huruf Jepang digunakan untuk menuliskan semua kata yang bukan berasal dari Jepang. Jadi perbedaannya kalau tadi hiragana dituliskan untuk semua kata yang asli Jepang, nah kalau katakana yang bukan ya, bukan berasal dari Jepang. Nah, huruf dasarnya juga sama, ada 46 huruf, kemudian ada juga huruf katakana variasi. Nah, contoh penggunaannya Indonesia ya, negara kita, negara tercinta kita Indonesia. Nah, ini dituliskan dengan
tulisan katakana. Ini huruf I, Indonesia. Indonesia. Kemudian John, ya John ini nama orang asing. John, maka dituliskannya juga dengan tulisan katakana John. Nah kalau orang Indonesia namanya Jono, ya kan, Jono. Oke. Kemudian ada serapan lagi bahasa Inggris ice cream, ya. Ice cream masuk ke dalam bahasa Jepang menjadi ice cream. Hai, ice cream berasal dari bahasa Inggris ice cream, maka dituliskannya juga dengan katakana. Ice cream, ini tanda panjang ya dalam huruf katakana mu. Oke, ice cream. Oke, Vigi. Kanji. Oke, kanji itu apa sih gitu ya? Secara harfiah, kanji itu berarti aksara dari Han ya. Han ini maksudnya Tionghoa ya, aksara dari Tionghoa yang digunakan dalam bahasa Jepang. Nah, kanji ini digunakan untuk menulis hampir semua kosakata yang berasal dari bahasa Tionghoa maupun bahasa Jepang. Nah, satu aksara kanji bisa memiliki cara baca yang berbeda-beda. Ya, satu kanji bisa punya cara yang berbeda-beda. Kemudian selain itu juga satu bunyi bisa juga dilambangkan oleh aksara kanji yang berbeda pula. Kemudian aksara kanji juga memiliki dua cara pengucapan ya. Ongyomi dan kungyomi. Ongyomi itu adalah ucapan Tionghoa. Kungyomi adalah ucapan Jepang atau cara baca Jepang ya. Kemudian contohnya. Nah, tadi contohnya kalau Nihongo itu bahasa Jepang. Kita kasih contoh Jepangnya ya. Jepang di sini bahasa Jepangnya adalah Nihon. Ya, ketika dituliskan dengan hiragana, ini ada huruf ni, ho dan en. Nah, kita ingin menuliskannya dengan kanji. Kanji Nihon seperti apa? Nah, ini di sini ada kanji ni, kemudian hong. Nah, kalau dituliskan kanji dituliskan seperti ini. Kalau hiragana dituliskannya dengan seperti ini. Ya, jadi udah tahu kan ya sekarang. Kemudian selain itu kanji juga digunakan untuk membedakan makna. Jadi ada nih bahasa Jepang yang mempunyai cara bacanya sama gitu ya, cara bacanya sama atau bahasa kosakatanya sama, namun kanjinya berbeda. Nah, ini hana, contohnya hana. Hana artinya bisa berarti bunga atau kembang, kemudian juga bisa berarti hidung. Nah, cuma kita kalau dalam konteks kalimat itu kan kita nggak tahu ya mana yang berarti bunga, mana yang berarti hidung. Nah, untuk membedakannya bisa dengan kanji. Nah, kanji ini untuk membedakan makna. Nah, kalau seperti ini hana berarti hananya untuk artinya bunga atau kembang. Ya kan kalian tahu nih ya, hanabi. Ya, hanabi itu artinya kembang api. Nah, kemudian ada juga hana yang berarti hidung, kanjinya seperti ini. Jadi beda kanjinya nih, tapi sama-sama dibaca hana. Ya, itu fungsi dari kanji juga. Oke, sekarang jadi tahu kan semua aksara Jepang, fontnya kemudian juga fungsi dari masing-masing. Oke, kemudian ada romaji. Nah, romaji itu seperti ini. Berikutnya ada romaji ya. Romaji itu sebetulnya huruf Roma dan Ji ya. Roma itu Roma, kemudian Ji itu adalah huruf ya, huruf Latin. Kalau kita bahasa Indonesia huruf Latin. Nihongo benkyou shimashou. Nah, ini romajinya. Kemudian coba kalian lihat kalimat 1, 2 dan 3. Ya, ini jenis-jenis fontnya tadi yang sudah kita pelajari. Nomor 1. Ini kira-kira tulisan atau aksara Jepang yang mana ya? Hiragana atau katakana atau kanji yang ada di nomor 1 ini? Oke, ya betul, tulisan hiragana. Nah, ini Nihongo benkyou shimashou. Semuanya dibaca Nihongo benkyou shimashou. Cuma jenis fontnya. Karena Nihongo benkyou shimashou itu adalah
kata yang berasal dari Jepang, maka harus dituliskan dengan hiragana ataupun bisa juga dengan kanji. Nah, ini contoh dari font hiragana ya, atau aksara hiragana ini. Oke. Kemudian yang nomor 2, kira-kira ini tulisan apa ya? Aksara apa nih? Hiragana, katakana, atau kanji, atau perpaduan? Oke, iya betul, kanji dan hiragana. Di sini merupakan tulisan kanji, kemudian ini hiragana karena penggunaan partikel, ini kanji, ini hiragana. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi kalau dalam satu kalimat itu bisa dituliskan dengan beragam aksara dong ya? Bisa, sangat bisa, karena aksara itu ya, macam-macam aksara tadi dituliskan sesuai dengan kosakatanya. Kalau kosakatanya berasal dari Jepang, maka wajib dituliskan dengan hiragana ataupun kanji. Kalau serapan, maka harus dituliskan dengan katakana gitu. Jadi bisa beragam dalam satu kalimat fontnya. Kemudian yang terakhir, nomor 3. Oke, nomor 3 kira-kira jenis fontnya apa ya? Ada apa aja di sini? Nah, ini berbeda ya. Kalau ini Nihongo. Nah, ini Japanese. Hai, Japanese wo benkyou shimashou. Ya, kira-kira ini fontnya atau aksara apa aja yang ada di kalimat ketiga? Ya. Oke, nomor 3 contoh dari semua tulisan dijadikan satu ya. Katakana, ini katakana, jenis font katakana. Kemudian ada kanji di sini, kanji benkyou atau belajar. Kemudian di sini ada partikel dituliskan dengan hiragana, shimashou pun juga dituliskan dengan hiragana. Oke, jadi seperti itu untuk penggunaannya dalam menuliskan tulisan dalam bahasa Jepang. Kemudian, nah tadi saya sudah menyampaikan bahwasannya huruf Jepang itu ada vokal dan juga konsonan yang bersuku kata ya, bersuku kata. Di sini tidak huruf masing-masing atau alfabet, tetapi suku kata. Di sini ada a, i, u, e, o. Ini huruf hiragana dasar, tabel hiragana dasar. A, i, u, e, o. Kemudian ada ka, kiku, keko, sa, shi, su, se, so, ta, chi, fu, te, to, na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho, ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo, ra, ri, ru, re, ro, wa, wo, en. Nah, ini huruf hiragana dasar. Kalau kalian perhatikan di tabel ini pun juga sebetulnya terselip ya tulisan katakana di sampingnya. Ini yang sudut-sudut kecil ini merupakan tulisan katakananya ya, dari bunyi-bunyi yang sama dengan hiragana. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam tulisan hiragana ya. Hari ini kita akan belajar menulis dan membaca hiragana. Oke, huruf vokal. Kita dahului dengan huruf vokal. Huruf vokal itu ada a, i, u, e, o. Moikai, minasan issho ni ite kudasai. Ucapkan seperti yang saya ucapkan. A, i, u, e, o. Moichido. Sekali lagi. A, i, u, e, o. Oke, sudah ingat sekarang? Tulisan A, I, U, E, O. Ya, sekarang kita mau beranjak ke cara menulis atau kaki kata. A kara O made kakimashou. Ayo kita menulis huruf A sampai huruf O dulu ya, diawali dengan vokal. Oke, untuk rulesnya
dalam penulisan huruf Jepang itu mulainya dari kiri, kanan, atas, bawah. Jadi patokannya itu ya, rulesnya kiri, kanan, atas, bawah. Nah, untuk tulisan A di sini bisa terlihat ada 3 goresan. Ya, 1, 2, 3. Oke, boleh sambil menulis di buku kalian masing-masing. Di sini ada 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, ichi, ni, sang. Oke, ichi, ni, sang itu bahasa Jepang ya. Ichi 1, ni 2, sang 3. Hai, ichi, ni, sang. Oke. Ya, ini untuk A. Coba sekali lagi dituliskan huruf A. 1, 2, 3. Oke. Seru ya nulisnya. Oke. Kemudian kita beranjak untuk menulis kata berikut, huruf berikutnya.